Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Madongon Marito Daulay, NIM 20303006, Prodi Pengembangan Masyarakat Islam. Baik, yang saya hormati Bapak dosen pengampu mata kuliah Hadis 2, Bapak Zulfaroni, Esos IMA. Baik, langsung saja di sini saya ingin menjelaskan tentang sumber daya alam dalam pembangunan berkelanjutan perspektif Islam. Dalam Undang-Undang Nomor 32/2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, bab 2 pasal 3 yang berbunyi mencapai keserasian dan keselarasan dan keseimbangan lingkungan hidup. Dalam pengertian umum, sumber daya alam didefinisikan sebagai suatu dipandang memiliki nilai ekonomi. Dapat juga dikatakan bahwa sumber daya alam itu dalam komponen dari ekosistem yang menyediakan barang dan jasa yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Pemanfaatan sumber daya alam harus diikuti oleh pemeliharaan dan pelestariannya. Karena sumber daya alam bersifat terbatas, maka untuk kelangsungan hidup manusia perlu diadakan tindakan yang bijaksana dan disertai dengan kesadaran yang tinggi dalam pengelolaan sumber daya alam agar keseimbangannya ekosistem tetap terjaga. Kerusakan sumber daya alam dalam perspektif Islam sejak mengenal peradaban ribuan tahun yang lalu. Manusia selalu berusaha meningkatkan kualitas hidupnya dengan tujuan untuk mendapatkan kenyamanan dan kenikmatan hidup, baik untuk diri sendiri maupun anak cucunya. Kerusakan sumber daya alam berdasarkan sebab yang dimana kerusakan sumber daya alam batu organik yang dimana kerusakan yang disebabkan oleh alam itu sendiri dengan kehendak Tuhan. Contohnya tsunami, gunung meletus, dan kebakaran akibat petir. Kerusakan sumber daya alam antropologi yang dimana kerusakan sumber daya alam antropologi itu kerusakan alam yang disebabkan oleh perbuatan manusia, contohnya kebakaran hutan yang disengaja oleh manusia atau oknum-oknum yang berkepentingan, dan penebangan hutan ilegal, pencemaran air, dan polusi udara. Islam telah menjelaskan sebab kerusakan sumber daya alam akibat ulah manusia dalam firman Quran surah Ar-Rum ayat 41 yang berbunyi Zoharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyuziqahum baqdal ladzi amilu la'allahum yarji'un, yang sekira-kira artinya telah nampak kerusakan di darat dan di lautan disebabkan oleh karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka. Sebagian dari akibat perbuatan yang benar di dalam ayat di atas dijelaskan bahwa telah terjadi di daratan dan di lautan adalah segala bentuk pelanggaran atas sistem atau hukum yang dibuat Allah, yang diterjemahkan dengan
dengan perusakan. Perusakan itu bisa berupa pencemaran alam sehingga tidak bisa lagi dimanfaatkan oleh daratan. Misalnya hancurnya flora dan fauna, dan di laut seperti rusaknya biota di laut. Mungkin cukup sampai di sinilah hasil pembahasan saya mengenai sumber daya alam dalam pembangunan berkelanjutan perspektif Islam. Kita sebagai anak pemberdayaan bisa memberdayakan masyarakat melalui sumber daya alam. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.